Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Purnamasari dari Prodi IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika berpolitik. Dalam menjalankan kehidupan berpolitik, diperlukan etika politik agar keadilan dapat ditegakkan. Etika politik ini perlu terus ditekankan setiap waktu sebagai pengingat bagi setiap orang yang terlibat dalam politik. Tanpa etika politik, kehidupan bernegara akan menjadi kacau. Misalnya, banyak pejabat secara sewenang-wenang menggunakan kekuatan politiknya untuk kepentingan pribadi. Hingga akhirnya banyak kasus hukum yang menjerat para tokoh. Lantas, apa itu etika politik? Etika politik adalah filsafat moral tentang nilai politis dalam kehidupan manusia. Etika moral menjadi standar nilai kemanusiaan dalam menjalankan kehidupan berpolitik. Arti dari politik menurut KBBI Kemdikbud adalah pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan, misalnya sistem pemerintahan. Arti lainnya yaitu segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Menurut Muhammad Nasaruddin, etika politik adalah upaya untuk memperluas lingkup kebebasan dan menciptakan institusi yang lebih adil. Yang dimaksud kebebasan adalah partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial politik, termasuk berserikat, berpendapat, dan pers tanpa tekanan. Secara sederhana, etika sebenarnya merupakan teori yang lahir dengan munculnya kesadaran akan tragedi berupa kekacauan, anarkisme yang berlangsung di berbagai level, baik di tingkat individu, kelompok, dunia, atau bahkan alam semesta. Etika membedakan dirinya dari disiplin filsafat ilmu pengetahuan yang mengkaji masalah-masalah yang berdasarkan prinsip benar salah. Etika juga tidak dapat disamakan dengan estetika yang berbicara tentang hal-hal yang indah dan yang cacat. Tetapi etika menempatkan dirinya untuk memperbincangkan yang baik dan yang buruk. Etika adalah soal kebijakan. Etika diangkat ke permukaan agar kepentingan-kepentingan yang berbeda dan mungkin saling bertengkar tidak saja mungkin didamaikan, tetapi juga memikirkan agar proses perdamaian itu mampu memenuhi cita rasa, norma-norma keadilan dan kemanusiaan. Ada 3 tujuan etika politik diantaranya. 1. Dapat mengatur kehidupan berpolitik agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. 2. Etika politik diharapkan dapat menghasilkan individu-individu serta institusi politik yang berkualitas. Dan yang terakhir atau yang ketiga, etika politik menjadi sebuah tolak ukur kepribadian seorang politisi, mulai dari sifat hingga bagaimana kinerjanya. Urgensi etika politik dikutip dari buku Etika Politik oleh Eko Handoyo dari Universitas Negeri Semarang. Etika politik memiliki urgensi tinggi dan sangat diperlukan. Urgensinya semakin meningkat ketika kondisi politik sedang kacau. Dalam kondisi normal, etika politik tetap memiliki urgensi sebagai code of conduct atau dasar dalam bertindak. Tentu sebuah organisasi termasuk negara memiliki visi dan misi. Para tokohnya yang harus menerapkan etika politik tidak menyimpang dari visi dan misi tersebut. Berikut ini 3 hal yang membuat etika politik memiliki
urgensi dalam kehidupan sosial politik, diantaranya 1. Dari segi otoritas, politik selalu membutuhkan legitimasi meskipun betapa kasarnya politik yang dijalankan suatu organisasi. Legitimasi ini merujuk pada norma dan nilai moral, serta aturan hukum. 2. Dari segi korban, politik yang tidak adil dapat mengakibatkan jatuhnya korban. Adanya korban akan membangkitkan simpati dan reaksi dari masyarakat yang terusik hingga muncul aksi protes kepada elit politik. Yang terakhir, 3. Dari segi kekuatan politik, pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan yang terjadi terus-menerus memunculkan kesadaran untuk menyelesaikan masalah secara adil. Legitimasi kekuasaan politik. Kekuasaan politik dapat memperoleh legitimasi politik dengan mematuhi etika politik. Dalam membentuk kekuasaan politik, etika politik mempunyai dua peran, yaitu sebagai filsafat moral dan sebagai tata krama. Sebagai filsafat moral, etika politik mengatur bagaimana aspek politik yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Sementara sebagai tata krama, etika politik menjadi acuan moral dalam sifat segala tindakan politik yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, pencegahan konflik. Etika politik dapat menjadi alat pencegahan konflik di dalam masyarakat jika dibangun atas dasar nilai kebangsaan. Peran nilai kebangsaan adalah sebagai alat pengendali terhadap individu di dalam masyarakat dan individu yang diberikan hak kepemimpinan. Pengendalian dari nilai kebangsaan berbentuk pengendalian atas tanggung jawab pemimpin dan masyarakat sebagai warga negara. Dan yang selanjutnya, pluralisme. Pluralisme di dalam suatu negara digunakan untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan dalam bidang teologi, historiologi, maupun sosiologi. Etika politik dapat membentuk pluralisme jika disertai dengan etika sosial. Sebaliknya, krisis ekonomi yang tidak disertai dengan etika politik akan menghasilkan pemberontakan dan perlawanan dari warga negara terhadap negaranya. Etika politik Pancasila. Sebagai sistem etika, Pancasila mampu menjadi norma umum nasional dan prinsip utama, baik bagi penyelenggara negara, partai politik, elit politik, dan masyarakat sebagai subjek politik. Sistem ini seharusnya menjadi rambu-rambu bagi perilaku para politikus dan masyarakat secara umum, karena masing-masing memiliki kewajiban moral dan kontribusi yang sama demi terciptanya kualitas demokrasi yang bermartabat, demokratis, dan manusiawi. Pancasila juga tidak dapat dipisahkan dari politik karena ia merupakan panduan bagi para elit dan masyarakat dalam berpolitik secara santun, baik berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Sebagai panduan dalam berpolitik, para insan Indonesia harus mampu mengejawantahkan etika-etika politik yang terkandung di dalam Pancasila. Etika politik Pancasila sendiri sebenarnya merupakan percabangan dari filsafat politik Pancasila, sehingga baik buruknya suatu perbuatan maupun perilaku politik akan dipandang menggunakan dasar filsafat politik Pancasila. Masalah etika, khususnya etika politik Pancasila, sangat berhubungan dengan sila kedua dan dijiwai oleh keempat sila Pancasila lainnya. Oleh karena itu, etika politik Pancasila
Pancasila dapat diartikan sebagai perbuatan atau perilaku politik yang selaras dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan dijiwai oleh sila ketiga, keempat, kelima, dan pertama. Hubungan antara kelima sila Pancasila mengenai dimensi politik Indonesia dapat dikemukakan dalam rintisan etika politik Pancasila sebagai berikut. Dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia mengakui bahwa nilai-nilai agama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di ranah publik, termasuk politik, namun tidak eksklusif hanya diambil dari nilai-nilai satu agama. Berdasarkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, politik di Indonesia harus dijalankan dengan semangat keadaban dalam kerangka masyarakat madani yang berlandaskan pada kebebasan dan supremasi hukum. Dan sila ketiga, persatuan Indonesia harus menjadi prinsip dari praktik politik Indonesia yang senantiasa menjaga dan merawat kebinekaan dalam kerangka NKRI. Sila keempat Pancasila mengandung nilai bahwa segala praktik penyelenggaraan negara harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, legitimasi hukum, mewakili kepentingan rakyat, legitimasi rakyat, dan mematuhi prinsip-prinsip moralitas, legitimasi moral. Dan yang terakhir, sila kelima, mengisyaratkan bahwa segala penyelenggaraan negara harus diarahkan pada upaya-upaya untuk menyejahterakan rakyat. Hal ini berarti setiap kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan harus dirumuskan secara matang dan dilakukan dengan tepat sasaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.